Oke, kita lanjutkan ya, karena tadi ada sedikit masalah teknis. Nah, tadi sampai di sini ya. Kita ambil ini. Kemudian yang mau kita cari adalah dalam X sama dengan dan Y sama dengan ya. Maka dengan menggunakan aturan Cramer ya, kita buat yang ini jadi linear gitu ya. Kemudian koefisiennya kita anggap yang bentuknya trigonometri ini. Jadi kalau mau nyari X, ini kita ganti yang X-nya jadi ruas kiri ya, X aksen Y aksen, kemudian yang koefisien Y, dan untuk penyebutnya kita ambil semua koefisiennya gitu ya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini perhitungannya dengan menggunakan determinan matriks 2 kali 2 gitu ya. Jadi tinggal kalikan aja ini ke sini, ini ke sini gitu ya. X aksen cos theta dikurangi Y aksen sin theta. Ya, ini jadi identitas ya, cos kuadrat X min sin kuadrat X minus 1. Nah, dengan cara yang sama untuk Y berarti yang kita ganti adalah yang ini ya. Yang ini ganti jadi ruas kiri. Ya, ini kita ambil koefisien dari X, ini koefisien dari X, ini koefisien dari Y. Gitu ya, sehingga nanti diperoleh X-nya ini adalah tidak lain si pembilangnya, dan Y-nya juga ini ya. Oke, kemudian kita tulis kembali ya, ini dalam X dan Y. Nah, lalu kita buat tabel yang akan lebih memudahkan dalam menghafal gitu ya. Jadi ini mengakomodir baik persamaan dalam bentuk X dan Y juga dalam aksennya gitu ya. Nah, kalau untuk kita mau nyari yang X sama dengan, jadi yang X sama dengan, ini kita tinggal ke sini aja. X aksen cos theta, ini ya, ditambah Y aksen min sin theta ya, atau ini. Nah, boleh dalam bentuk ini juga ya. Lalu misalkan yang kedua mau dalam bentuk Y sama dengan, berarti yang Y ini ya, X aksen sin theta ditambah Y aksen cos theta ya, atau ini. Nah, kemudian yang dalam bentuk aksen, kalau yang dalam bentuk aksen misalkan X aksen, kita pengen nyari dalam bentuk X aksen ya. Nah, di tabel bacanya gimana? Bacanya, nah ini mulai dari sini, X cos theta ditambah Y sin theta. Nah, ini ya. Dan terakhir adalah yang dalam bentuk Y aksen. Kalau dalam bentuk Y aksen ini ya, berarti arahnya X min sin theta dan Y cos theta ini. Gitu ya. Jadi yang tabel ini lebih memudahkan dan mengakomodir dua persamaan yang tadi, atau bahkan 4 ya, 4 persamaan karena berpasangan X dengan Y, X aksen dengan Y aksen. Ya. Nah, contohnya kita punya P sebarang titik, ini koordinatnya. Kemudian kita mau tahu posisi P aksen, berarti kan koordinatnya dalam X aksen, Y aksen ya. Nah, kemudian ini diputar nih 30 derajat si P-nya ini. Ya. Nah, karena kita udah tahu sudutnya, maka tinggal kita substitusi aja langsung ke tabel yang tadi. Dan karena 30 itu sudut istimewa, jadi kita udah bisa tahu nilainya ya. Oke, nah lalu yang mau kita cari adalah dalam aksen. Maka kita langsung nyatakan aja dalam aksennya. Aksen ini berarti kan ini ya, X cos 30, Y sin 30, kemudian yang Y aksennya, X min sin 30, Y cos 30 ya. Atau ya bisa langsung lah ke sini ya dengan arah yang sama. Ya, tinggal kalian operasikan secara aljabar, ini pasti diperoleh seperti ini. Begitu. Ya. Nah, ini contoh yang terakhir adalah kita punya persamaan. Ini persamaannya. Kemudian ini sudutnya
yang diputar, yang diketahui adalah theta sama dengan arc sin ya. Arc sin ini berarti sin min 1 dari 1 per akar 2 ya. Atau sama dengan berapa sih sudutnya yang nilai sinnya seperakar 2 atau setengah akar 2, yaitu 45 derajat. Dimana ini juga tidak lain adalah cos ya. Jadi sin 45 sama dengan cos 45 sama dengan 1 per akar 2 ya. Nah, lalu kita mau cari nih nilai, karena di sininya x, xy, y berarti ya yang dicari adalah dalam x sama dengan dan y sama dengan gitu ya. Yang x sama dengan kita pakai aja yang tadi yang sebelumnya ya. Berarti x aksen cos theta dikurangi dengan y aksen sin theta. Sin theta atau sama langsung aja boleh cos 45 ya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya nilainya. Min. Nah, ini saya kalikan keduanya dengan 1 per akar 2. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena dua-duanya ini mempunyai nilai yang sama, gitu, antara cos theta dengan sin theta atau cos 45 dengan sin 45 itu kan sama ya nilainya ya. Jadi saya keluarkan aja faktor 1 per akar 2-nya. Oke, ini tidak lain adalah yang ini. Ya, jadi x aksen min y aksen per akar 2. Dengan cara yang sama, y nanti sama ya rumusnya, ambil setelah diambil rumusnya kita keluarkan faktor yang sama, nanti ada faktor setengah akar 2 juga, diperolehnya kayak gini ya. Nah, setelah itu karena tadi ini dalam bentuk x, xy, y gitu ya, kita substitusikan. Jadi yang ini substitusikan ke ini juga ya. Nah, ke persamaan ini ya. Nah, ini kalian operasikan secara aljabar ya. Jangan melihat bentuknya yang pecahan kemudian ada akar. Ini sama sekali gampang gitu ya. Sama sekali tidak masalah gitu, harusnya gampang ya. Nah, setelah ini kalian nanti kumpulkan faktor yang x aksen kuadrat ya, kemudian x aksen y aksen dan y aksen kuadrat, bahkan ini yang tidak ada variabel sama sekali ya, dikumpulkan nanti dapatnya seperti ini. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya dengan membagi dengan 4 gitu ya, dengan membagi dengan 4 nanti jadilah kayak gini ya. 64-nya pindah atau 16-nya nanti pindah ke ruas kanan. Mau disederhanakan lagi boleh, ini jadinya x aksen kuadrat. Ini saya bagi 16 ya. Ini langsung saja saya bagi 16. Berarti x aksen kuadrat per 16 ditambah y aksen kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, ini jadinya persamaan elips ya. Yang jadi pertanyaan, elipsnya mendatar atau tegak? Nah, karena ini mayornya di bawah x, maka ini adalah elips yang mendatar ya. Elips datar dengan a kuadrat atau sumbu mayornya adalah 16 ya. Jadi A-nya 4 gitu ya. Nah, nanti B-nya tinggal kalian cari, B-nya kalau 8 berapa? 2 akar 2 ya. 2 akar 2 dikuadratkan, ini B kuadrat sama dengan 8-nya sumbu minornya, dikuadratkan 4 kali 2, bener ya, 2 akar 2. Oke, gitu aja ya. Nah, jadi setelah dapat elips silahkan kalian boleh cari unsur-unsurnya ya, seperti yang sudah
kita ketahui di bab irisan kerucut. Ya, untuk transformasi jadi selesai ya dengan satu pertemuan ini karena hanya 2 materi, translasi dan rotasi. Latihannya tolong dikerjakan, ini cukup dengan kalian memahami contoh-contoh soal yang tadi, ini cukup untuk mengerjakan latihan ini. Ya, cukup sekian dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.